Pemirsa, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, PT Agroindustri Nasional Agrinas menggelar panen padi perdana dan penyerapan gabah petani di Subak Umase, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abian Semal, Jumat 28 Februari 2025. Kegiatan ini juga dirangkai dengan sosialisasi mengenai penyerapan harga gabah dan beras yang dihadiri oleh kelompok tani Sedana Amertasari. Mengawali kegiatan, Vice Presiden Agrinas Majen TNI Purnawirawan Yostrioso menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari visi Presiden dalam mencapai kemandirian pangan. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak termasuk petani, pemerintah, dan sektor swasta. Agrinas siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan petani dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan harga batas bawah gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk melindungi petani dari permainan harga. Jika ada pihak yang mencoba merusak kebijakan ini, masyarakat diminta untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang. Selain itu, Agrinas akan membentuk kawasan sentral produksi pangan KSPP guna meningkatkan efisiensi pertanian dan menjaga kestabilan harga hasil panen. Untuk mengurangi ketergantungan impor, Indonesia perlu melakukan perubahan sistem pertanian dengan pendekatan berbasis industri. Oleh karena itu, Agrinas berencana menggantikan sistem kelompok tani konvensional dengan brigade pangan, yaitu unit produksi yang lebih efisien dan memiliki akses langsung ke perbankan. Langkah ini bertujuan agar petani tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi mampu membangun kemandirian ekonomi melalui sistem pertanian modern. Sebagai langkah strategis, Yostrioso juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan cadangan lumbung pangan nasional di Merauke dengan luas 1,8 juta hektar. Jika setiap provinsi bisa mandiri dalam produksi pangan, Merauke akan difokuskan untuk ekspor. Dengan adanya sinergi antara Agrinas, Bulog, TNI, dan petani, diharapkan program ketahanan pangan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan dan membawa manfaat bagi kesejahteraan petani serta kedaulatan pangan Indonesia. Hal ini menjadikan satu momentum kita terhadap komitmen pada janji Bapak Presiden dan tujuan daripada kegiatan, yaitu bagaimana kita menjadi kemandirian pangan, swasembada, bahkan kita menjadi cadangan lumbung pangan dunia. Kegiatan dilanjutkan dengan panen padi bersama secara simbolis menandai komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Panen ini dilakukan di lahan Subak Umase seluas 124,5 hektar. Panen ini dilakukan di lahan Subak Umase seluas 124,5 hektar yang dimiliki oleh 3 petani. Pada panen kali ini, produktivitas yang dicapai sebesar 5 ton per hektar mencerminkan hasil yang baik dan mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Agung Udayana, yang turut hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa Kodam 9 Udayana berkomitmen penuh dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis TNI Angkatan Darat. Lebih lanjut, Kolonel Agung menekankan pentingnya pendampingan intensif kepada petani guna memastikan keberhasilan program ketahanan pangan. Oleh karena itu, Kodam 9 Udayana aktif dalam mengawal pendistribusian hasil pertanian serta mendorong inovasi melalui platform digitalisasi. Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah Kodam Udayana Ipra Jaraksaka yang memungkinkan petani dan Babinsa untuk berdialog langsung serta mendapatkan solusi cepat terhadap berbagai permasalahan di lapangan. Dengan berbagai langkah strategis ini, Kodam 9 Udayana terus berupaya memastikan ketahanan pangan nasional berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan adanya sinergi antara Agrinas, Bulog, TNI, dan petani, diharapkan program ketahanan pangan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan dan membawa manfaat bagi kesejahteraan petani serta kedaulatan pangan Indonesia. Jadi kalau TNI seluruh jajaran komitmen termasuk Kodam 9. Yang kita lakukan strateginya sampai saat ini adalah pendampingan, pengawalan, dan pengawasan. Dari mulai proses tanam, kemudian distribusi bibit, pupuk, kita melakukan itu. Termasuk kalau di Kodam 9 sendiri,
kita menggunakan platform digital. Jadi ada aplikasi e-Praja-Raksaka, itu sudah disebarkan di seluruh Babinsa untuk disosialisasikan kepada masyarakat termasuk kelompok tani. Pemdam 9 Udayana melaporkan.